Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Nah, di sini saya sendiri selaku moderator, kemudian ada rekan saya Dian, Saudari Afni, Saudari Arina, Meta, dan Saudari Tika. Nah, untuk topik pertama itu ada penjelasan tentang contoh prinsip efektif dalam pembelajaran dan implementasi strategi pembelajaran aktif yang mana akan disampaikan oleh Saudari Dian. Kepada Saudari Dian kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Bella, saya akan mencoba menjelaskan tentang contoh prinsip efektif dalam pembelajaran. Yaitu ada yang pertama itu namanya interaktif. Artinya, memberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, relevan, yaitu menyediakan pengalaman pembelajaran yang terkait dengan pengalaman siswa dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mempertimbangkan gaya belajar, artinya memperhitungkan gaya belajar siswa dan menyediakan pengalaman belajar yang sesuai. Yang keempat itu adaptif, yaitu menyesuaikan pengalaman pembelajaran untuk memfasilitasi perkembangan siswa secara individual. Selanjutnya, implementasi strategi pembelajaran aktif. Yang pertama itu ada namanya brainstorming. Artinya, partnerkan siswa dan ajak mereka untuk menuangkan ide dan gagasan mereka tentang suatu topik dalam wadah yang aman. Yang kedua itu ada namanya debat. Artinya, angkat topik kontroversial dan tugas siswa adalah untuk mengirimkan argumen yang mendukung atau menentang topik tersebut. Selanjutnya ada namanya simulasi. Artinya, siswa bekerja dalam kelompok yang memainkan peran tertentu untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Dian tentang penjelasan strategi pembelajaran aktif dan penerapan prinsip efektifnya. Maaf, tentang strategi pembelajaran aktifnya. Selanjutnya, untuk contoh nyata penerapan prinsip efektif ini akan dibahas oleh rekan kami, Afni. Kepada Saudari, kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Risa atas waktu dan tempatnya. Saya di sini akan menjelaskan itu contoh nyata penerapan prinsip efektif, di mana itu ada kerjasama tim, yang artinya memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sama dalam suatu proyek, melatih mereka untuk menjadi komunikator yang baik. Yang selanjutnya itu adalah kreativitas dan inovasi, di mana maksudnya memberikan siswa kesempatan untuk mengasah kreativitas dan memecahkan masalah-masalah kompleks melalui proyek-proyek seni atau teknologi. Yang ketiga yaitu adalah pembelajaran di luar kelas, di mana mengajak siswa mempelajari secara langsung dari pengalaman terhadap lingkungan luas seperti kegiatan ekspedisi, penelitian, menyelam, camping, dan backpacking. Itulah sedikit penjelasan saya tentang contoh nyata penerapan prinsip efektif. Saya kembalikan kepada Saudari Risa. Baik, terima kasih Saudari Afni tentang contoh nyata penerapan prinsip efektif ya. Tadi ada 3 contoh, yaitu kerjasama tim, kreativitas dan inovasi, dan pembelajaran di luar kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik keterlibatan untuk potensi konten, yang mana akan dibahas oleh Saudari Arina. Kepada rekan kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik keterlibatan untuk retensi konten. Yang pertama itu ada kuis, di mana membuat kuis untuk mengukur pemahaman siswa terhadap suatu materi. Yang kedua itu ada kompetisi, yang mana memecahkan masalah atau mencapai tujuan dalam bentuk kompetisi. Yang ketiga ada berkolaborasi, siswa diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok dan memecahkan suatu masalah.
Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Arina tentang teknik keterlibatan untuk retensi kontennya. Selanjutnya, kita membahas tentang mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah yang akan disampaikan oleh Saudari Meta. Kepada rekan kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah, di mana dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan analisis objektif, di mana memberikan siswa masalah tertentu yang memerlukan analisis yang objektif dan faktual sebagai cara untuk meningkatkan pemikiran kritis. Yang kedua yaitu critical insight teknik, di mana menyajikan suatu peristiwa dan meminta analisis tentang cara siswa mengatasinya serta saran-saran untuk kesempatan yang lebih baik di masa depan. Dan yang ketiga yaitu berdialog. Berdialog adalah cara yang efektif untuk mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah, di mana membayangkan jadwal pertunjukan TV untuk dialog antara siswa dan guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Meta tentang pembahasan mengenai pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan metode evaluasi dan teknik refleksi dan perbaikan stabil pada pembelajaran efektivitas. Yang mana hal ini akan disampaikan oleh Saudari Tika. Kepada Saudari kami persilahkan. Terima kasih moderator. Untuk menentukan metode evaluasi yang cocok dengan prinsip efektif, yaitu ada 2. Yang pertama adalah portofolio, yaitu mendorong refleksi terhadap hasil belajar siswa dan memberikan siswa kesempatan untuk menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka. Yang kedua ada peer review, yaitu memberikan siswa kesempatan untuk menjadi pemeriksa bagi pekerjaan teman sekelas mereka dan memberikan masukan yang berguna. Next, ada teknik refleksi dan perbaikan stabil pada pembelajaran efektif, yaitu di mana refleksi dari siswa serta guru adalah cara yang paling efektif untuk menentukan potensi yang dapat melemahkan dan terus-menerus memperbaiki program pembelajaran untuk masa depan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Tika tentang penjelasan contoh prinsip efektif dan strategi pembelajaran efektif. Nah, dari penjelasan Saudari Tika, inilah yang dapat kami sampaikan mengenai prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran, yang mana tentunya prinsip ini sangat penting dalam hal membangun pembelajaran yang baik untuk siswa. Nah, sekian yang dapat kami terangkan dari kelompok 4. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.